Halo, ketemu lagi di ID Bougainville YouTube channel bersama saya BR tadi. Seperti biasa, hari ini saya akan kembali nge-review Bougainville lagi. Kali ini yang direview adalah kalau warna udah kemarin, kalau karakter batang dan seterusnya juga udah. Bagaimana kalau review Bougainville yang sudah tua, maksudnya bunganya udah tua, karena ada beberapa jenis yang ketika makin tua itu makin cantik, ada juga yang makin tua waktu mudanya cantik, ketika tua sangat menyebalkan. Nah, sebelum lanjut ke konten, nih ada rokok seperti biasa. Yang anti rokok silahkan meninggalkan channel ini, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke ID Bougainville yang ketika muda biasa aja, tapi ketika tua buruk atau jelek. Yang pertama ini ada Hawaii Cherry Blossom. Tuh. Nah, ini ada 3 kali perubahan warna ya. Yang pertama itu hijaunya nih seperti gini nih. Tuh, hijau-hijau gini nih. Nah, tidak putih. Nanti makin tua itu makin cakep tuh. Jadinya seperti ini. Warna pinknya keluar rata-rata ya untuk yang jenis es krim lah seperti ini. Yang Bengawan Solo, Cherry Blossom, apalagi ya, Butterfly Ice. Nah gitu, ini rata-rata waktu keluar hijau, makin lama makin tua makin cakep. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau yang ini es krim, Butterfly es krim tuh makin pink kalau makin tua. Kalau nggak salah nih ada nih yang pohon yang lebat sekali, ntar saya carikan ya. Ternyata udah rontok. Lanjut ke nih, juga cakep nih. Tuh, tuh. Waduh, mana bunganya tuh. Ini butterfly citra India batik, citra batik. Nggak pakai India. Seperti yang saya bilang, citra batik ini bisa bermutasi menjadi citra krim. Citra krim tuh ini tuh, ini bukan sambungan original tuh, satu udahan yang sama, ini. Nah, persimpangannya di sini nih, satu jadi citra krim, satu jadi citra batik. Nah, kalau ini gabung nih. Nah, citra ini yang seperti saya katakan paling mudah dan paling sering bermutasi. Kalau ekor musang merah standar ya, nih ekor musang merah tuh, batangnya gede lumayan. Ini juga ekor musang merah ini ada sedikit perbedaan ketika tua dan ketika muda. Nih saya tunjukkan yang tua dulu. Kalau yang tua itu numpuk-numpuk seperti kayak gini nih, lebih mirip ke Singapura atau SJ Sri Junjung. Nah tuh, numpuk-numpuknya di ujung-ujung aja, nggak seperti waktu muda. Ketika muda itu dari bawah sampai ke atas itu berbunga. Nah, saya tunjukin yang muda. Nah, kalau ini masih muda. Maksudnya muda di sini bukan usia bunga ya, tapi usia ranting. Ini usia ranting. Kalau masih muda itu dari bawah. Tuh, cakep tuh kayak gini nih. Tuh, sedangkan ketika udah tua, tuh pisah-pisah tuh jadi gitu, hanya menumpuk-numpuk di atas aja atau bersusun di bagian atas saja. Karena rata-rata ketika sudah tua itu baru atau mulai tidak cantik lagi bunga bougainville-nya. Kita langsung aja ke review ke bougainville ketika muda itu cakep banget, tapi ketika tua jadi sangat jelek. Nih di depan saya ini ada satu. Nih kucing salah satu contoh. Bukan ini ya, tapi ini tuh. Ini ekor musang ungu atau purple light folktale. Tuh kalau udah tua tuh kayak gini nih. Ini agak susah untuk rontok, jadi saran saya ketika udah tua kayak gini potong aja biar cepat berbunga kembali. Jadi jangan disimpan lama-lama. Nah, anggur atau tanglung juga kayak gitu. Beberapa ketika masih muda tuh cakep-cakep, seger-seger. Merah, kuning, ungu, putih atau merah Fanta itu sama cakep-cakep. Tapi kalau udah tua tuh, ya udah tua ya, namanya juga udah tua, keriput. Nah, tuh. Nah, kalau Hawaii
Kalau Hawaii itu kalau udah tua nggak merontok, dia gosong di tempat. Sama seperti Purple Lake Folktale tuh. Nah, ini kayak gini nih kasusnya nih kalau udah tua. Nah, kalau ini Purple Lake Folktale lagi. Hawaii Merah Fanta. Nah, tuh. Sama tuh gosong. Gosong. Ini nggak mau rontok. Nah, mau dipotong atau ya buanglah ranting-ranting bekas bunga baru biar keluar lagi. Itu yang tunas baru udah mulai berbunga lagi. Nah, yang paling nyebelin itu nih ada yang tahu ini Magic Beauty. Itu mungkin teman-teman lihat beberapa video saya ketika masih muda cakep banget, tapi kalau udah tua tuh daunnya kusam, jelek, kecil, kerdil, bunganya juga. Dan ini sama kayak Purple Lake Cocktail, nggak mau rontok. Sama seperti karakternya sih mirip full sama seperti ungu mikro soft. Nah, kayak gini nih, daunnya sama, karakter tunasnya sama, karakter batang kurang lebih lah sama aja. Kalau nggak salah dulu entah di video mana saya lupa, saya pernah ngasih tahu bahwa Christina saya itu bermutasi. Nah, ini dia hasilnya tuh. Nah, ini Christina original tapi bermutasi. Nah, tuh satunya jadi merah Fanta biasa, satunya jadi tetap Christina. Nah, yang merah Fanta itu daunnya yang mirip nih Citra India, kayak merah mega, persis merah mega. Nah, tuh yang gede-gede ini jadi merah mega lah aja kita sebut gitu aja. Nah, ini kan tuh enggak keriting tuh. Tapi di sini itu punya dua jenis langsung dalam satu kelopak. Itu merah mega dan Christina. Tuh. Yang ini enggak keriting. Nah, yang keritingnya jadi. Ini asli ya, enggak ngada-ngada nih, bukan editan nih. Video saya enggak ada yang editan. Tuh. Ini jadi merah mega. Saya bingung. Sebenarnya tadi saya kira salah apa namanya? Sambungan ini maksudnya sambungan full Christina gitu. Sebenarnya mau saya potong tadi ini, tapi setelah melihat kejadian ini saya makin yakin dan 100% percaya bahwa ini yang saya sambung itu adalah Christina, tapi jadi merah Fanta. Nah, saya nggak tahu di cabang yang ini tuh ada dua jenis yang jadi. Nah, sedangkan di cabang yang bawah itu full batang aslinya oranye. Nggak mungkin kan oranye jadi merah Fanta. Nah, si Black Maria saya nggak terlalu suka Black Maria, nggak tahu kenapa beberapa pelanggan saya selalu mencari jenis ini. Mungkin faktor daunnya itu gelap jadi unik, tapi padahal ini perawatan agak sulit, kurus-kurus, nggak gede-gede rantingnya, dan lebih cerewet, bunganya juga susah keluar, daunnya mudah rontok. Apalagi nih penyakit Black Maria banyak sekali pokoknya. Black Maria salah satu jenis yang tidak begitu saya sukai, seperti nih SJ Butterfly, Sri Junjung Butterfly. Ini kalau masih muda oke sih, bolehlah, tapi kalau udah tua tuh kayak gini nih, daunnya udah kecil-kecil, nggak kelihatan ranting-ranting. Tapi kalau dari jauh tuh unik tuh, apalagi punya batang segede ini ya. Ini batang Singapura saya sambung jadi SJ Butterfly. Tuh, ntar kita lihat. Tuh. Nah, ini mau saya coba bongkar tanahnya, ganti tanah separuh, ditimbun tanah baru. Mungkin udah terlalu lama jadi pertumbuhannya juga kurang maksimal. Beda dengan yang ini. Nah, ini udah diganti tuh. Ini udah gembur tuh kan. Kalau yang ini tuh padat sekali. Nah, ini Singapura. Full original Singapura. Cuma sayangnya yang ini udah menjadi hijau daunnya, udah mulai melokal. Nah, sedangkan ini tetap menjadi jewel. Nah, ini juga original Singapura, jewel 21 atau Singapura merah variegata. Tuh, original ini. Tuh. Nah, cakep kan? Nah, kalau ini KW. Batang aslinya oranye lokal. Tuh. Nah,
sepertinya makin melenceng. Tadi awalnya mau nge-review yang apa, bunganya udah tua makin jelek atau makin bagus. Nggak apa-apa. Nih salah satu juga yang makin tua makin jelek harus dipotong ini. Nah, beberapa kasus, kalau ini kan Singapore patch nih, saya tunjukin dulu Singapore patch. Beberapa kasus Singapore kuning itu cenderung menjadi patch, saya tunjukkan. Nah, ini Singapore kuning tapi lama kelamaan menjadi patch. Tuh, saya punya yang sampai tua tetap menjadi kuning. Tapi kalau ini dibilang patch enggak juga, saya potong satu ya. Ini menjadi albino, bukan jewel lagi. Ntar saya potong dulu, kita deketin dengan, kita bandingin dengan Singapore patch variegata. Nggak apa-apa, saya potong satu. Nah, ini Singapore kuning tadi ya, yang berubah jadi patch, kita deketin dengan Singapore patch. Nah, tentunya hasilnya beda. Tuh, Singapore patch. Tuh, aduh cakep banget, saya senang sama ini. Tuh. Nah, kita potong lagi Singapore patchnya, kita deketin nih. Halo. Ketemu lagi. Tadi videonya kepotong, saya lanjutin aja, nggak saya edit langsung aja di part kedua. Ini Singapore patch, Singapore kuning yang berubah menjadi patch udah saya potong, kita bawa ke Singapore kuning yang sampai tua tetap kuning. Nah, ini dia Singapore yang kuning sampai itu tetap kuning tuh. Tuh bedain warnanya tuh. Tuh 3 tuh. Beda kan? Nah, jadi kesimpulannya saya bingung ngasih kesimpulannya apa. Singapore Bougainville secara keseluruhan mudah dan rentan sekali bermutasi. Jadi mohon tidak memarahi seller atau penjual karena Bougainville sangat mudah bermutasi. Tuh seperti ini. Tuh kan, 3 jenis kan. Kalau dideketin tuh baru ngeh. Biasanya kalau lihat sekilas sih mirip-mirip aja, tapi kalau udah dekat tuh, ini sama-sama Singapore variegata. Yang ini awalnya kuning tapi lama-kelamaan agak lebih gelap. Yang ini tetap menjadi kuning, yang satunya Singapore patch tetap menjadi patch. Tuh, beda. Jadi membahas mutasi di video part kedua ini. Ini orange saya juga bermutasi menjadi albino orange. Nah, banyak teman-teman sekalian ya, teman-teman yang nanyain, bang ada stok albino atau enggak. Jadi gini kawan-kawan, untuk albino, khususnya albino di luar ungu dan putih, itu lumayan susah hidupnya. Jadi sepanjang saya nanam Bougainville di luar putih dan ungu itu kalau nggak salah hanya merah yang pernah hidup, dan itu hanya sepohon saja. Nah, itu benar-benar dari albino yang saya tanam. Tapi kalau misalkan misal kayak gini nih, keluar albino yang variegatanya saya singkirin, itu sering saya lakukan menjadi albino full gitu. Cuma dalam pengiriman lebih rentan busuk kalau albino. Dan untuk albino putih dan albino ungu lumayan bisa dikendalikan kalau disambung juga, enggak cerewet seperti albino yang lainnya. Juga putih dan ungu ya bisalah dijadikan bibit ori, walau pertumbuhannya lebih lambat daripada bibit-bibit yang lainnya. Nah, teman-teman yang kerdil-kerdil itu, teman-teman Bougainville yang kerdil-kerdil itu juga terjadi pada ekor musang ungu yang gini nih, tuh ungu yang cerah gitu tuh, ungu yang pekat tuh. Nah, ekor musang ungu juga agak rewel, sambungan atau ori sama saja, sama-sama rewel, sama-sama susah hidup, sama-sama kalau udah hidup apa sih bahasa lain dari kerdil itu, kalau bahasa sininya sengit hidupnya. Kalau CSB nih cakep banget CSB, tapi sayang ini salah satu produk import yang gagal dijual di ID Bougainville. Maksudnya gagal bukan dijual tapi gagal dalam penjualan, karena setelah import beberapa tahun yang lalu ini nggak begitu laku di pasaran, nggak begitu laris di pasaran, peminatnya kecil karena katanya mirip Masuri, mirip anggur. Jadi ya ini mirip-mirip sih, anggur, Masuri, CSB. Cuma kalau CSB ini kan tuh lancip-lancip tuh. Kalau Masuri itu lebih halus lagi daripada CSB. Nah gitu. Ini salah yang juga sering bikin salah paham nih, kalau yang udah tua jelek juga. Brizaret, ini Brizaret ori, merah kuat ketika masih muda, tapi kalau udah tua jadi orange, cenderungan orange. Ini salah satu yang udah tua jelek. Tuh. Tuh. Ini kalau nggak salah udah saya review di bab khusus pembahasan tentang Brizaret.
selanjutnya Singapura ungu. Ini ya udah temanya berantakan. Tujuan awalnya buat video ini gagal. jadi kayak gini. Singapura ungu ini juga salah satu yang bikin salah paham dan bikin penjualan pembeli baku hantam. Kenapa? Karena kecenderungannya itu menjadi merah Fanta. Banyak dituduh menjadi merah Fanta. Saya tunjukin saya bedakan langsung dengan merah Fanta. Ini yang ungu tadi. Yang tadi sebelah di sana. Ini yang ungu saya potong. Aduh, sayang pula. Lagi cakep-cakepnya. Aduh. Ya udahlah, potonglah. Demi membuktikan bahwa ungu dan merah Fanta itu berbeda. Walau sering bikin salah paham. Karena Singapura merah Fanta saya ada di depan, mari kita bawa ke depan. Tuh, halaman besar tapi nggak tahu nyusun. Beginilah hasilnya. Nah, kalau yang ini itu, nah itu admin apa saja tumbuh, jangan lupa ikuti Instagramnya apa saja tumbuh, karena dalam minggu ini mungkin hari Kamis atau hari Sabtu kita akan lelang, tapi karena nggak bisa live atau langsung, tadi udah dicoba 2 provider ternyata sinyalnya masih kacau sekali, jadi kita kita lelangnya di story Instagram. Apa saja tumbuh, jangan lupa di follow @apasajatumbuh. Oke, kembali lagi ke bougainville merah Fanta sebelum maghrib. Saya mana merah Fanta saya keliling dulu bentar. Ketemu akhirnya nih merah Fanta dengan ungu Betty. Beda tipis tuh, beda kan. Nah, sekilas merah Fanta kadang-kadang agak cenderung ungu tuh. Tapi setelah dilihat secara lebih dekat dan lebih detail, nah ini hasilnya. Lumayan signifikan kalau dilihat secara mata, nggak tahu kalau di layar HP atau layar gadget Anda masing-masing. Tuh. Ya udah ya. Fix merah Fanta dengan ungu Singapura, jangan baku hantam sama penjual, antara pembeli dengan penjual. Nah, nih albino putih tuh. Albino putih. Ini sebelum ada ekor musang putih dulu nih. Jadi mau nggak mau sambungin albino putih atau putih mikro. Jadi putih mikro itu ya crop lah kalau dikombainkan dengan Singapura. Nah, ini kayak gini nih putih mikro tuh. Kalau ini ada yang menyebutnya anggur putih, ada juga yang menyebutnya putih mikro variegata. Nah, variegatanya sama kayak anggur ungu. Anggur ungu variegata sama nih, keriting kriwil, daunnya apa ya, keriting kuncup gitu. Nah, bedanya ini jangan juga salah paham dengan variegata yang ini. Secara karakter daun itu beda antara variegata dengan daun hijau. Nah, kalau variegata walaupun di luarnya ini hijau, hanya di ujung-ujungnya aja putih, tapi dari bagian belakang itu berbeda sekali. Ini lebih putih yang variegata, sedangkan yang polosan itu ya hijau full. Nah, tuh. Ini terjadi pada anggur merah Fanta dan anggur putih variegata. Nah, kusuma juga salah satu yang susah hidup untuk orinya. Jadi stok kusuma yang ori sama saya itu selalu nol. Hanya beberapa kali yang bisa hidup original kusuma. Mungkin nanti tunggu batang udah gede baru kita bibitkan yang kusuma. Padahal ini cakep banget, bunga lebat seperti Alexandra atau ungu mikro cerah pekat. Nah, itu kusuma cakep banget. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan ID Bougainville YouTube channel. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa kolom komentar diisi, jangan sampai kosong, diisi bos.